Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Akhirnya teman-teman kita mendapatkan angin segar. Berita angin segar yang mungkin akan sedikit menjawab rasa penasaran dan rasa tidak sabar kita soal status mereka yang sepertinya tidak berjalan atau diam di tempat, soal status yang masyarakat kebanyakan harapkan untuk melihat orang-orang terlapor hari ini menjadi tersangka. Jadi kita kali ini mendapatkan angin segar dari siapa? Dari Pak Joshua MC Nambela dalam postingannya di kanal Facebook, teman-teman. Jadi saya percaya informasi yang didapatkan oleh Pak Joshua MC Nambela adalah informasi yang bisa dikatakan A1. Bang, lo kayak bocor halus A1. Tenang. Kenapa saya bilang A1? Karena kemungkinan ya, kemarin Pak Joshua MC Nambela itu ke Jakarta karena diminta oleh Barreskrim atau Polda Metro Jaya, aku agak lupa teman-teman, untuk dimintai keterangan sebagai ahli mungkin ya teman-teman, karena beliau adalah ahli digital forensik yang juga ikut membahas soal kasus ini ya. Dan ketika dia menyampaikan postingan itu, saya harus ya mempercayai apa yang disampaikan ya. Dia mengatakan bahwa hampir dipastikan bahwa DF Talk nanti untuk season berikut itu tidak diadakan di YouTube, tapi diadakan di mana? Di pengadilan, teman-teman. Langsung deh saya bertanya-tanya, wah kalau di pengadilan berarti sudah ada para tersangkanya dong. Jangan-jangan sebentar lagi kasus tersangka akan segera dinyatakan dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan. Ya, karena setahu saya, koreksi kalau misalnya saya salah teman-teman ya. Setahu saya teman-teman, kalau sudah masuk ke dalam persidangan ya, apalagi orang yang terlapor dengan hukum pidana, itu statusnya sudah menjadi tersangka, sehingga setiap mereka yang masuk ke dalam persidangan itu adalah orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan secara data, fakta, bukti, kebenaran, ahli dan sebagainya. Pokoknya mereka harus bertarung dalam persidangan, orang yang terlapor yang sudah menjadi tersangka. Jadi teman-teman, kita akan melihat dulu bagaimana postingan dari Pak Joshua MC Nambela di Facebooknya. Ini angin segar buat saya. Pastinya buat kalian juga ya. Karena kalian sudah benar-benar sangat tidak sabar ingin melihat proses selanjutnya, teman-teman. Ya. Dalam postingan Pak Joshua MC Nambela, saya akan bacakan di sini, saya coba. Nah, ini ya. Kalian dengar baik-baik ya. Hampir dipastikan DF Talk selanjutnya terkait kasus ijazah ini akan live di persidangan. Lah, berarti Pak Joshua MC Nambela dapat info dari mana ini? Mereka bakal live di persidangan sebagai ahli kah? Atau apa? Ya, kasus ijazah ini akan live di persidangan. Kemudian, meskipun tetap akan ada DF Talk berikutnya di YouTube, tetapi kemungkinan tidak akan membahas kasus ini, tetapi lebih ke literasi aspek hukum dan digital forensik. Ini wawasan ya teman-teman ya, untuk kita semua, agar supaya ya tambah wawasan aja, upgrade skill pengetahuan kita, agar supaya jangan sampai nanti ke depannya ada orang-orang yang ngaku ahli digital forensik, yang mengatakan melakukan riset dan mengakui 1.000.000% bahwa data yang sudah dia selidiki adalah palsu, dan kemudian kita langsung serta-merta mempercayai orang yang mengaku ahli padahal pakar-pakaran. Oke ya. Jadi menjadi pertanyaan saya, apakah akan segera masuk di pengadilan? Menjadi pertanyaan teman-teman ya. In my humble opinion, opinion ya, tidak hanya para terlapor 2RS, siapakah itu? Kalian pernah tahu ini. RS Roy Suryo dan Rismond Sianipar, Egy Sujana, Tiva Kurnia yang bakal jadi tersangka. Jadi tidak hanya terlapor ini akan terjadi tersangka, kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, semua pembawa acara podcast yang bukan produk jurnalistik yang benar seperti Sentana, kau Sentana TV ya, sok-sokan dia kayak jadi jurnalis, padahal bukan bagian dari jurnalistik yang
tidak terlindung dalam Undang-Undang Pers ya, nomor 40 tahun 1999. Kalau nggak salah teman-teman. Bang, pintar undang-undang kau bang. Itu Undang-Undang Pers teman-teman ya. Dimana di situ juga ada kode etik jurnalistik. Kode etik pers itu seperti apa? Nah, di sini mengatakan bahwa tidak hanya para terlapor 2RS ya, Egy Sujana, Tifa Kurnia yang begitu jadi tersangka. Kemungkinan besar semua pembawa acara podcast yang bukan produk jurnalistik yang benar, seperti Sentana TV, Refli Harun, Abraham Samad, Ikrar Nusa Bakti, dan mungkin beberapa lainnya, ada kemungkinan ikut terseret kasus tuduhan ijazah ini. Ini langsung kita confirm dengan dipanggilnya kemarin. Refli Harun dipanggil, Abraham Samad dipanggil. Siapa ini yang hostnya Sentana TV? Dia dipanggil juga, dan beberapa konten kreator YouTube yang ikut menyebarkan setiap berita-berita atau tuduhan-tuduhan mengglorifikasi soal tuduhan-tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Kalian bakal kena kayaknya. Oke, next. Kemungkinan ikut terseret tuduhan ijazah ini karena memang mereka jelas bukan anggota pers, dan dalam podcast-podcast mereka diduga tidak menggunakan prinsip jurnalistik yang baik yang harusnya akurat, berdasarkan fakta bukan asumsi, berimbang, memberikan ruang semua pihak, dan tidak beretikat buruk, menyerang, memfitnah, dan menyebarkan kebencian. Kehadiran podcast-podcast seperti ini yang membuat atau memupuk suburnya polarisasi dan post-truth, karena menghadirkan opini-opini dan asumsi bebas tanpa proses verifikasi. Podcast ini diduga menjadi sarang dan penyebar fitnah semakin masif karena lebih memanfaatkan sensasi, provokasi, atau teori konspirasi untuk mengejar popularitas, memanfaatkan para follower atau subscriber yang jumlahnya memang sangat besar dan umumnya memiliki latar belakang yang sama. Mat, Pli, sehat. Solusinya adalah memperkuat literasi media, regulasi konten, dan peran media jurnalistik untuk melawan disinformasi dan hoax. Memilih media dan sumber yang kredibel dalam pemberitaan. Bagi para penuduh dan podcast andalan para penuduh yang menyebarkan berita menjadi lucu-lucu belakangan ini, teruslah berteriak, teruslah mendongeng, teruslah mumpung masih punya kesempatan sebelum menggunakan rompi orange warna Shopee. Bang Joshua ini, Bang Joshua bisa aja ya. Kayaknya Bang Joshua ini pinter ngelawak juga teman-teman. Teruslah kalian mendongeng, teruslah kalian berisik di media sosial kalian, ya. Teruslah kalian membangun narasi-narasi yang menyesatkan. Teruslah kalian membangun berita-berita yang lucu hari ini. Sebelum kalian pakai rompi orange. Teman-teman ya. Ya, seperti banyak prediksi Bapak yang penasehat Kapolri ya teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa tenang saja, akan banyak yang akan menjadi tersangka. Banyak yang akan ditetapkan menjadi tersangka. Ya, itu benar-benar hal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pers ya. Kalian bisa melihat bahwa penggiringan opini yang mereka lakukan itu benar-benar sangat masif. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan kepada kalian kenapa mereka sampai bisa terjerat untuk Abraham Samad, Refli Harun, Sentana TV. Karena peran mereka itu bukan jurnalis yang diatur pada undang-undang pers di Indonesia. Status jurnalis yang diatur pada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, teman-teman. Untuk mendapat perlindungan profesi jurnalis atau misalnya hak tolak narasumber, kode etik jurnalis dan lain-lain. Ya, seseorang harus bekerja di media resmi berbadan hukum yang terverifikasi Dewan Pers. Channel-channel YouTube seperti Sentana TV, Refli Harun, Abraham Samad bukan perusahaan pers berbadan hukum yang terdaftar di Dewan Pers, teman-teman. Jadi mereka itu seolah-olah ingin mengglorifikasi atau turut menyebarkan berita bohong. Maka mereka itu bukan jurnalis dalam arti hukum formal sehingga tidak otomatis mendapatkan perlindungan profesi jurnalis. Ya. Nah, kemudian mereka ini bukanlah investigator atau bukan investigasi tapi mengamplifikasi tuduhan tanpa verifikasi, teman-teman. Ya. Mereka
mendukung semua narasi-narasi tuduhan tanpa adanya verifikasi fakta dan bukti. Ya, ketiga channel ini, Sentana TV, Abraham Samad, Refli Harun, ya, tidak melakukan verifikasi fakta secara ketat, ya, investigasi lapangan atau konfirmasi ke pihak terkait. Mereka tidak melakukan hal itu. Konten mereka cenderung hanya mengundang narasumber yang mendukung tuduhan ijazah palsu atau menyebarluaskan narasi itu secara berulang-ulang. Kalian pasti kalau melihat narasumber yang didatangkan oleh Refli Harun, Abraham Samad, atau Sentana TV, itu orang-orangnya dari kubu sebelah semua yang mendukung tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Orang-orang mereka saja, dan disiarkan, ditayangkan secara berulang-ulang dan secara terus-menerus, teman-teman. Dalam hukum pidana ini bisa masuk kategori penyebaran berita bohong atau fitnah bila tuduhan itu ternyata tidak benar dan menimbulkan keresahan pada publik. Ya. Jadi berpotensi memenuhi unsur penyebaran hoaks atau ujaran kebencian, ya, yang pasal yang bisa digunakan untuk penegakan hukum antara lain Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Kemudian ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu penyebaran berita bohong, ya, yang menimbulkan keonaran. Bukan lagi keonaran, Pak, kegaduhan. Jika tuduhan ijazah palsu dianggap hoax, ya, maka semua pihak yang menyebar luaskan atau memperbesar isu itu tanpa dasar kuat dapat dikategorikan ikut serta dalam menyebarkan hoaks dan menimbulkan kegaduhan dan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Mampu. Yang terakhir, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa indikasi glorifikasi atau amplifikasi secara sistematis. Kalian melihat secara seperti sudah benar-benar terstruktur apa yang mereka glorifikasi hari ini, ya. Ditemukan adanya seperti indikasi glorifikasi atau amplifikasi secara sistematis. Mereka berulang-ulang memproduksi, ya, konten dengan narasi serupa, diulang-ulang, seperti kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus akan masyarakat mempercayai sebagai kebenaran, teman-teman. Makanya mereka terus melakukan ini secara berulang-ulang, ya, glorifikasi, amplifikasi secara sistematis, ya, memakai judul-judul provokatif, ya, mengangkat narasumber tertentu dan menyajikan opini yang memperburuk reputasi Presiden Jokowi. Ya, mereka terus-menerus membangun narasi, mengglorifikasi secara berulang-ulang untuk memperburuk status atau harkat martabat dari seorang Presiden Jokowi. Ya, hal ini bisa menambah unsur kesengajaan dan penyebaran narasi fitnah dan dampak terhadap keamanan nasional dan kestabilan negara adalah tuduhan ijazah palsu presiden bukan sekedar isu personal. Kita garis bawahi, ya, bahwa tuduhan ijazah palsu presiden ini bukan hanya sekedar isu personal, teman-teman. Akan tetapi ini menyentuh kepada legitimasi kepala negara. Ini juga menyangkut dengan kehormatan bangsa dan negara, teman-teman. Kalian pikir, wah, Indonesia punya presiden 2 kali tapi ijazahnya dipertanyakan. Ini benar-benar mencoreng nama baik negara. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan sekadar isu personal kepada Pak Jokowi, tapi ini menyentuh legitimasi kepala negara. Penyebar luasan tuduhan yang tidak terbukti dapat mengancam kestabilan politik, menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem negara. Ini memancing ketidakpercayaan rakyat atau pendukung mereka kepada sistem negara Indonesia ini. Maka penegakan hukum bisa menggunakan alasan ancaman stabilitas nasional. Bisa tuh kena itu. Dan kesimpulan dari ini, teman-teman, karena mereka bukan jurnalis yang tunduk pada kode etik jurnalistik dan standar verifikasi ketat, melainkan individu, ya, individu yang secara sengaja memperbesar narasi tuduhan palsu tanpa dasar hukum valid, bahkan secara sistematis mengamplifikasi tuduhan, maka patut diduga mereka ikut berperan dalam penyebaran berita bohong, fitnah, dan upaya pembunuhan karakter Presiden Joko Widodo. Karena itu secara hukum penyidik punya dasar untuk menjadikan mereka bagian dari pihak yang turut serta dalam kasus penyebaran fitnah ijazah palsu. Makanya kenapa sampai penasihat Kapolri mengatakan banyak yang akan menjadi tersangka, dan kemudian juga ada juga yang mengatakan
Pak Joshua M. Cendambela mengatakan juga bahkan terang-terangan menyebut nama mereka masing-masing kemungkinan akan menjadi tersangka karena apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mereka bukan pers ya, yang tidak terlindung dengan undang-undang Dewan Pers, undang-undang pers, dan kemudian mereka tidak menjalankan apa yang dinamakan dengan kode etik jurnalistik ya. Dan banyak sekali indikasi, glorifikasi, amplifikasi sistematis di mana mereka menyampaikan narasi yang sama berulang-ulang, mengundang narasumber yang hanya percaya dan mendukung narasi tuduhan ijazah palsu. Dan itu bisa kena dengan pasal Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2, penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, teman-teman. Semoga cepat diproses. Kayaknya ini bisa diprediksi minggu ini atau minggu depan. Mungkin, teman-teman ya. Karena Bang Joshua sudah dipastikan minggu ini loh. Dia katakan ya. Kita nantikan terus beritanya, kita berita update. Makanya Vicky Himpong juga bukan channel yang berbasis jurnalistik yang secara formal dalam dewan, termasuk dalam dewan pers. Tidak, kita hanya konten kreator menyampaikan opini. Makanya dihimbau kepada para konten kreator semuanya, jangan turut serta menyebarkan berita bohong ya. Kalian harus kaji dulu informasi. Kalian harus pintar-pintar dalam menyampaikan narasi. Jangan sampai ikut-ikut menyampaikan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak baik, tidak benar ya. Itu bahkan akan menjerat kalian ya. Makanya di dalam beberapa kesempatan konten saya, teman-teman, saya itu bahkan kalau ada video, misalnya video bohong, video editan, sekalipun itu editan videonya Rismon atau editan fotonya Roy Suryo, saya akan katakan kepada pengikut saya bahwa ini adalah bohong. Ini adalah, misalnya kemarin ya, ada foto yang di screenshot kemudian dituliskan narasi-narasi bahwa duta Jepang di Indonesia akan melaporkan Rismon. Itu hoax yang dibangun kepada Rismon. Saya tegaskan ini adalah bohong, jangan percaya. Saya tunjukkan buktinya, ini loh video aslinya. Seperti itu, harus berimbang. Jadi kita lawan hoax bukan hanya kepada orang yang kita benci atau berbeda paham. Ya, kita melawan hoax pendukung bukan hanya kepada orang yang kita dukung. Kita juga harus lawan hoax, opini-opini yang sesat, berita-berita bohong. Bahkan itu ditujukan kepada orang yang tidak kita senangi, orang yang tidak kita sukai. Walaupun itu kepada orang jahat, kita harus lawan berita bohong. Makanya harus benar-benar kita mengkaji terlebih dahulu informasi yang kita terima. Kita terus nantikan proses yang akan terus berlanjut. Kayaknya ini ada berita angin segar yang bisa kita terima hari ini ya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.